Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Dua gol bunuh diri bawa Arsenal telan kekalahan. Arsenal harus menelan kekalahan dalam laga uji coba pada hari Minggu 18 Desember dini hari. Berhadapan dengan wakil Italia Juventus, The Gunners kalah dengan skor 2-0. Juventus unggul di laga ini berkat gol bunuh diri dari Granit Xhaka di penghujung babak pertama sebelum Rob Holding juga membuat gol bunuh diri di akhir babak kedua. Berkat kekalahan ini, tren positif Arsenal di periode Piala Dunia 2022 ini resmi terhenti setelah mereka mengalahkan Lyon dan AC Milan. Sementara Juventus berhasil meraih kemenangan dalam uji coba pertama mereka. Arsenal jalin kontak dengan perwakilan Adrien Rabiot. Dilansir dari 90 Mind, The Gunners dikabarkan telah menjalin kontak secara reguler dengan perwakilan Adrien Rabiot. Jasa pemain asal Prancis tersebut diperebutkan pada saat ini karena kontraknya bersama Ivan Connery akan segera habis pada musim panas tahun depan. Sejauh ini klub-klub top telah dikaitkan dengannya, terutama dari Premier League seperti Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Dari luar Inggris ada pula minat dari Barcelona yang sedang mencari gelandang baru karena berpotensi kehilangan Sergio Busquets di akhir musim ini. Adrien Rabiot sendiri telah mengindikasikan bahwa dirinya akan pergi ke Premier League setelah kontraknya bersama Juventus berakhir. Diketahui Rabiot hampir bergabung dengan Manchester United pada musim panas tahun ini. Namun transfer tersebut gagal terlaksana karena permintaan upahnya dan The Red Devils kemudian beralih kepada Casemiro. Arsene Wenger ikut bangga dengan penampilan Emiliano Martinez. Emiliano Martinez menjadi salah satu kunci keberhasilan Argentina melaju ke final Piala Dunia 2022. Mantan manajer Arsenal Arsene Wenger ikut bangga dengan pencapaian sang kiper. Sebagaimana diketahui, peran pemain Aston Villa itu di bawah Mister Gawang tidak tergantikan. Sejauh ini Martinez sudah tampil cukup baik dalam mengawal gawang Argentina. Pemain 30 tahun tersebut mencatatkan 3 clean sheet dan kemasukan 5 gol dari 6 laga. Arsene Wenger mengaku sangat bangga dengan pencapaian mantan pemainnya tersebut dan mendoakan yang terbaik untuk sang kiper. Saya sangat senang untuknya. Kami menyadari kualitasnya yang luar biasa. Dia bertekad dan memiliki keinginan untuk belajar dan semangat yang besar untuk permainan. Ketika saya melihatnya sekarang bermain dengan mengetahui apa yang dia alami, saya semakin mengagumi pencapaiannya. Kerja bagus, Emi. Kami bangga padamu, kata Wenger kepada Mirror. Emiliano Martinez sendiri sempat menjalani karir sebagai kiper Arsenal selama 11 tahun. Namun dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk bermain reguler di Emirates Stadium. Pemain asal Argentina itu lebih sering berada di tim cadangan atau dipinjamkan. Arsenal kalahkan Barcelona dalam perburuan Yuri Tielemans. Dilansir dari surat kabar Spanyol Sport, pemain asal Belgia tersebut diperkirakan akan pindah ke Arsenal bulan depan sehingga Barcelona akan kehilangan sang gelandang. The Gunners diperkirakan siap untuk mendatangkan Tielemans dengan bayaran sekitar 20 juta pound sterling. Pemain berusia 25 tahun itu tidak diragukan lagi adalah salah satu gelandang berpengalaman di Premier League. Dia akan menjadi pembelian yang luar biasa untuk tim Mikel Arteta.
Diketahui, The Gunners perlu menambah kedalaman di lini tengah mereka agar Arteta bisa merotasi pemain seperti Thomas Partey dan juga Granit Xhaka. Tielemans akan menambah teknis, ketenangan, dan kontrol di lini tengah. Dia juga bisa mencetak gol dari luar kotak penalti dengan upaya jarak jauhnya. Arsenal sedang bersaing untuk gelar Premier League dan mereka perlu menambah skuad mereka pada Januari. The Gunners berada di puncak klasemen dengan keunggulan 5 poin dari Manchester City. Dan mereka akan berharap untuk bertahan di sana sampai akhir musim. Selain lini tengah, Arsenal juga ingin memperkuat area sayap mereka. Bintang Shakhtar Donetsk dan Ukraina Mikhailo Mudryk Shakhtar diberitakan merupakan target utama klub untuk jendela transfer mendatang. Namun Shakhtar memasang harga yang tinggi untuk pemain berusia 21 tahun itu, sehingga The Gunners harus mengatur strategi yang tepat. Reiss Nelson puji sikap dan kemampuan Bukayo Saka. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Bukayo Saka menikmati Piala Dunia 2022 dengan performa yang mengesankan. Meski The Three Lions hanya mencapai perempat final setelah kalah 2-1 dari Prancis, pemain sayap berusia 21 tahun itu mencatatkan 3 gol dan 1 assist di Qatar dan merupakan salah satu pemain Inggris paling cemerlang melawan Prancis. Dia memenangkan penalti ketika Harry Kane menyamakan kedudukan melawan juara 2018. Reiss Nelson pun memberikan pujian untuk Bukayo Saka dan mengatakan dia tidak sabar untuk melihat rekan setimnya itu kembali ke Arsenal. Bukayo adalah anak yang hebat dan tentu saja saya suka menontonnya sepanjang waktu bahkan dalam latihan. Sungguh menakjubkan melihat dia bermain di Piala Dunia. Saya pikir dia bermain luar biasa, kata Nelson kepada Haters TV. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa di Piala Dunia 2022, yaitu partai final dan perebutan tempat ketiga, persiapan tim Belanda Utara di pertengahan musim berjalan lancar. Cedric Soares masuk dalam incaran Fulham. Dilansir dari Sky Sport, salah satu pemain yang dapat meninggalkan Arsenal adalah Cedric Soares. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu hanya tampil dalam 2 pertandingan sepanjang musim ini. Cedric memang sudah berusia 31 tahun dan berada dalam skuad yang tengah membangun tim untuk jangka panjang. Pemain asal Portugal itu disebut masuk dalam incaran Fulham. Kontrak Cedric dengan Arsenal akan habis pada musim panas 2024. Fulham sempat berusaha mendatangkan Cedric pada musim panas 2022 lalu, tetapi upaya mereka menemui kegagalan. Namun, The Gunners tetap memantau peluang untuk merekrut mantan pemain Southampton tersebut. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space.